Ya, kita akan masuk ya, kita ketemu lagi dengan Bu Sri dalam materi sosiologi dan juga pengantar sosiologi. Nah, untuk materi saat ini kita akan membahas tentang pengantar sosiologi. Nah, kita simak ya pengantar sosiologi itu. Jadi kita akan ngomong tentang pengertian, sejarah, dan juga tentang peran dari sosiologi dan juga dari tokoh-tokoh sosiolog. Kita akan masuk pada PPT-nya. Apa itu sosiologi? Saya kira teman-teman sudah pernah mendengar kata sosiologi, ya terutama bagi yang dari IPS. Nah, nggak asing toh. Oke, kalau gitu sosiologi itu dari kata apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab? Jangan tidur loh ya. Dari kata sosios ya. Sosios artinya apa? Kawan atau teman ya. Lalu kemudian dari kata logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi itu apa sih artinya? Artinya kita bicara ya, bicara tentang pertemanan gitu ya. Jadi kalau di kelas ini ada yang merasa punya musuh, mari kita introspeksi diri. Karena selama 1 semester kita akan bicara tentang pertemanan. Jadi kalau kita bicara sosiologi berarti kita bicara dengan aku dan juga kamu ya. Kita tidak lagi ngomong aku dan kamu, tapi kita ngomong kita ya, kita bersama. Nah, ungkapan sosiologi memang ya dulu belum menjadi sebuah ilmu tersendiri, tapi masih bicara tentang kemasyarakatan. Nah, oleh sebab itu, karena ternyata dalam kehidupan bermasyarakat itu ada ciri-ciri khusus, ada pola-pola khusus, maka kemudian bicaralah tentang sosiologi. Karena sosiologi itu bicara tentang manusia satu dengan manusia yang lain, maka tidak bisa dipungkiri kita juga bicara tentang masyarakat ya, hubungan antara individu dengan individu, hubungan antara individu dengan kelompok, dan hubungan dengan kelompok antar kelompok. Nah, kita akan bahas nih sosiologi itu dari berbagai aspek, terutama adalah ya karena ini merupakan pengantar untuk menuju kepada materi-materi berikutnya, maka kita akan bicara kenapa sih sosiologi itu disebut sebagai ilmu ya yang berbicara tentang pertemanan, berbicara tentang manusia satu dengan berinteraksi dengan manusia yang lain ya. Kita akan mengangkat ini karena apa? Sosiologi itu mengandung ciri-ciri. Yang pertama adalah ya memiliki ciri teoritis ya, memiliki ciri teoritis. Lalu kemudian kita akan bicara juga memiliki ciri empiris ya, dan kemudian juga memiliki ciri kumulatif dan juga memiliki ciri non etis. Apa sih maksudnya? Nah, kita akan bicara tentang ciri teoritis. Kalau kita bicara tentang ciri teoritis berarti harus mengandung kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah teori ya, ilmu sosiologi merupakan pengetahuan ya, pengetahuan dari masyarakat. Jadi gini, kalau kita bicara masyarakat itu kan hidup toh ya, baik secara individu maupun bergerombol. Di situ ternyata kadang-kadang ada pola-pola tertentu dalam satu wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, setelah diteliti secara kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, ternyata itu memenuhi unsur-unsur, misalnya subjektivitasnya ya atau tidak, lalu objektivitasnya seperti apa, lalu dengan metodologinya seperti apa. Nah, sosiologi itu memenuhi unsur-unsur itu. Nah, yang kedua adalah juga empiris ya, memenuhi unsur-unsur empiris. Karena apa? Kalau kita bicara tentang sosiologi, kita bicara juga tentang fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi secara observasi, secara pengamatan itu bisa dibuktikan ya, tidak hanya sekedar imajinatif kalau kita mau bicara tentang sosiologi. Demikian juga bersifat kumulatif ya. Jadi oh ya, tentunya teman-teman akan lihat. Kalau saya misalnya sebagai dosen yang sudah 30 tahun ya di Satya Wacana. Nah, kita bicara tentang sosiologi secara kumulatif. Tentunya bagaimana pola interaksi mahasiswa, misalnya kalau kita ngomong tentang pola interaksi, yaitu bagian dari kajian ilmu sosiologi. Di tahun 90 waktu saya awal dosen, dengan sekarang 2020, mestinya sudah merupakan satu kumpulan ya, satu kumpulan interaksi dari masa ke masa. Berbeda apalagi sekarang dengan intervensi dari digital ya, dunia maya, interaksinya mesti berbeda. Nah, ini yang bisa dibuktikan juga ya kalau dikaji ya, sehingga mengalami juga perbaikan-perbaikan tahapan-tahapan. Nah, yang berikutnya juga memiliki ciri non etis kalau kita bicara tentang sosiologi. Apa yang dimaksud dengan non etis Bu gitu ya?
Nah, yang dimaksud dengan non etis adalah pada saat kita membahas kajian ilmu sosiologi itu kita nggak bisa berpihak. Misalnya saya ini orang Jawa ya, saya membicara tentang kajian sosiologi, misalnya tentang stratifikasi sosial. Baik, kalau orang Jawa stratifikasi sosial salah satunya adalah status kebangsawanan. Ya. Kalau keturunan bangsawan dianggap stratanya lebih tinggi, ya gitu. Lalu kemudian dulu muncul makanya disebut dengan wong cilik dan bangsawan gitu ya. Tapi di budaya lain apakah ada gitu? Belum tentu. Ya, itu harus netral. Pada saat saya sebagai orang Jawa masuk dalam wilayah yang bukan Jawa, saya tidak bisa mendudukkan, oh Sri ini orang bangsawan nih, kamu harus hormati nih, kamu harus layani nih. Nggak bisa. Sementara mungkin saya pergi ke Batak, saya pergi ke Sumba, atau pergi kemana, nggak bisa. Artinya kita harus objektif. Masalah-masalah itu ya harus dijelaskan secara akademis dan juga non etis, tidak berpihak. Itu artinya yang non etis. Jadi, ayo. Tadi saya ngomong terus loh. Nah, jadi apa itu? Jadi ada 4 ya, yaitu teoritis, ya, empiris, kumulatif dan juga non etis. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, ya. Jadi seperti apa gitu? Sosiologi adalah ilmu sosial, ya, yang dipelajari karena adanya gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat. Nah, sosiologi termasuk ilmu yang apa? Ilmu normatif. Ya, kenapa? Kenapa dia masuk pada ilmu itu? Karena dia bisa diabstraksikan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sosiologi, daya abstraksi kita harus tinggi. Oleh sebab itu, seorang sosiologi membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga untuk banyak mempelajari baik fenomena-fenomena sosial di lapang maupun teori-teori buku-buku yang disampaikan oleh para ahli. Ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, sosiologi kemudian layak disebut sebagai ilmu sosial, ya, ilmu sosial. Nah, selanjutnya kita akan ngomong. Jadi ini di PowerPoint saja, tidak tak jelaskan satu-satu karena kita nanti dibatasi waktu ya. Nah, jadi silakan harus dipelajari PPT-nya ya di situ. Ini intinya seperti itu. Nah, siapa-siapa aja sih tokoh-tokoh yang bicara tentang sosiologi ya. Jadi sosiologi itu pertama kali disebut dengan bapak sosiolog ya. Disebut itu bapak sosiolog adalah Auguste Comte ya, yang beliau lah yang mencetuskan bahwa kemasyarakatan yang dipelajari itu ya, bahwa masyarakat yang dipelajari itu harus dipelajari secara khusus. Makanya disebut menciptakan lalu kata sosiologi 1845 ya, waktu itu beliau disebut sebagai bapak sosiologi kita. Nah, Comte membedakan antara sosiologi yang statis dan sosiologi yang dinamis ya. Di situ digambarkan bagaimana sosiologi itu harus mengikuti juga hukum-hukum dasar yang ada. Selain itu juga dipastikan perkembangan dalam masyarakat itu selalu mengalami updating. Jadi kalau gini ya contohnya ya, kalau misalnya saya sebagai orang tua nih gitu ya, terus kemudian bilang anakku kayak gitu ya, terus bilang dulu waktu mama tuh masih studi tuh di kuliah tuh ya, itu seperti ini gini. Nah, itu artinya bahwa saya mengajak mundur ke belakang, padahal seharusnya masyarakat itu dinamis, terus berkembang, maju gitu. Jadi nggak bisa kita untuk ngikutin harus ke belakang, tapi yang belakang itu harus ngikutin yang maju. Jadi artinya seolah-olah itu diem, tapi sebetulnya sedang melakukan satu pergerakan. Ya, ini dibutuhkan aktor-aktor yang mengerti tentang bagaimana sosial itu dipelajari. Nah, tidak saya ambil semua tokoh sosiolog, tetapi saya ambil yang saya anggap berkaitan dengan ilmu yang kalian akan pelajari sebagai prodi masing-masing ya. Gitu. Yang kedua adalah Emile Durkheim. Ya, kalau Emile Durkheim ya itu juga tokoh atau sosiolog yang meneruskan apa yang kemudian setelah sosiologi itu menjadi ilmu tersendiri. Kemudian Emile Durkheim ya mengatakan bahwa, yaitu beliau adalah tokoh Perancis, mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang sosiologi sebetulnya ya kita bicara tentang yang disebut dengan fungsionalisme, paham fungsionalisme. Jadi Emile Durkheim mengembangkan paham fungsionalisme dalam substansi sosiologi.
Ya, apa itu? Ya, pandangan Emil Durkheim itu seperti apa sih? Jadi kalau kita bicara masyarakat, supaya masyarakat itu harmonis, berjalan dengan baik, masing-masing elemen dari masyarakat itu, anggota masyarakat itu harus melakukan fungsinya masing-masing. Jadi misalnya gini nih, saya ini dosen toh. Nah, kalian ini kan mahasiswa. Nah, gitu ya. Nah, kalau Bu Sri ini nggak menjalankan fungsi sebagai dosen, maka pembelajaran sosiologi ini juga tidak akan berjalan. Kelompok kita ini tidak akan berjalan. Demikian juga kalau mahasiswa tidak menjalankan fungsinya, PPT sudah dibagikan, YouTube di-upload, tidak ditonton, lalu kemudian buku diktat tidak dibaca. Bagaimana bisa paham itu? Ya, sehingga kita tidak akan berjalan prosesnya ya di dalam interaksi sosial melalui perkuliahan pengantar sosiologi atau sosiologi. Nah, Emil Durkheim ngomong begitu, dalam masyarakat bisa melakukan produktivitas, bisa melakukan satu aktivitas kalau ada fungsi yang berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, oleh sebab itu elemen-elemen sosial itu harus berjalan. Nah, yang berikutnya adalah Max Weber. Ya. Nah, Max Weber juga bicara bagaimana kita akan melakukan satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan pemahaman ya, yang berbahasa menelusuri tentang kepercayaan, tujuan, sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia. Jadi gini, jadi dalam kehidupan bermasyarakat tuh ya, dalam kehidupan bermasyarakat itu kalau manusianya itu tahu tentang tujuannya, tentang nilai-nilai yang harus dijalani, yang sudah disepakati itu, karena nilai-nilai itu kan kesepakatan bersama, tidak ciptaan Tuhan semata gitu ya. Nilai-nilai kebaikan yang disebut nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan. Kalau semua itu melakukan sesuai dengan yang sudah disepakati, maka dalam masyarakat itu juga bisa berjalan dengan baik ya. Karena itu yang menuntut manusia itu menurut Max Weber. Nah, tokoh yang berikutnya misalnya ya di sini ada yang disebut dengan Karl Marx ya. Iya sebelum Karl Marx ada Herbert Spencer tuh ya. Nah itu misalnya kalau Herbert Spencer ngomong tentang apa namanya analogi tentang organik masyarakat sebagai organik. Lalu kemudian Karl Marx ya tentang materialisme yang dialektis ya seperti itu. Lalu kemudian Lester ya Frankfurt itu ngomong tentang sosiologi itu sifatnya dinamis ya seperti itu ya. Lalu ya bagaimana dan mengapa kita perlu mempelajari sosiologi itu gitu, terutama adalah sebagai ilmu sosial ya, sebagai calon ilmu sosial, fakultas ekonomi lah, psikologi, fiskom ya misalnya seperti itu. FTI pun aja yang mengambil sosiologi misalnya seperti itu ya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari sosiologi? Karena dalam kehidupan nyata, dalam realitas sosial, interaksi antar manusia itu tidak bisa terhindari. Ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Sejak dari awal manusia, sejak dari penciptaan sudah butuh manusia yang lain. Ayo, butuh nggak? Kamu lahir dari mana? Lahir dari batu. Gak tahu ya, dari interaksi ayah dan ibumu ya kan. Coba kalau ayah ibumu gak interaksi itu nggak akan muncul kalian tuh. Jadi realitanya gitu. Jadi manusia itu sudah ya secara nyata butuh orang lain. Maka ini sosiologi perlu dipelajari secara realita. Yang kedua fakta nih, fakta sosial ya, fakta sosial tuh. Nah, cara bertindak, cara berpikir manusia secara fakta itu ya, secara kognitif, baik secara perasaan ya, itu juga selalu mempengaruhi kehidupan interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sosiologi perlu dipelajari karena kalau enggak akan ketemu dengan orang-orang yang pintar tapi tidak mengerti orang lain. Makanya orang bilang kan banyak orang pintar tapi orang ngerti itu sedikit. Kenapa orang ngerti itu sedikit? Karena dia hanya mengandalkan kepintarannya, tidak mempertimbangkan interaksi yang lain. Makanya ini sosial perlu dipelajari, ya itu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya kenapa? Tadi secara realitas sosial, lalu secara fakta sosial, ya toh. Nah, sekarang secara tindakan sosial. Nah, gini, kalau orang pintar nggak pernah tuh ketemu dengan orang dan memahami orang lain, tindakannya juga mesti berbeda. Makanya saya bilang, kalau kita mau pintar dalam hal berinteraksi dan mau menganggap diri kita itu berani mengatakan, oh iya saya sosiolog. Kamu sosiolog betul enggak sih? Nah, kenapa sosiolog itu dituntut menjadi orang yang bajik?
Apa sih Bu bajik itu? Bajik itu pintar dan bijaksana. Tahu pengetahuan tentang kemasyarakatan, ya, tahu tentang apa yang terjadi dalam masyarakat, dan dia juga bijak. Bijak itu mau mendengarkan orang lain, memahami orang lain. Bu Sri aja belum tentu bijak loh. Kadang-kadang saya masih suka reaktif kok nggak proaktif ya, gitu. Nah itu apa? Kalau kita sudah pintar dan bijak maka kita akan menjadi bajik. Tapi kalau tidak, ada yang bisa tebak tuh jadi apa? Kalau tidak pintar dan bijak, tidak pintar dan tidak bijak, maka dia akan menjadi bajingan. Ya gitu. Nah makanya harus hati-hati tuh belajar gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomong tentang itu ya, tindakan sosial kita sangat berpengaruh terhadap orang itu punya pengetahuan setinggi apa, punya pengalaman interaksi dengan orang lain seperti apa. Semakin banyak dia berinteraksi dengan banyak budaya, berinteraksi dengan banyak warga negara misalnya, apalagi sekarang online ya, tidak harus pergi ke Tiongkok, tidak harus pergi ke Jepang secara dunia maya, secara dunia nyata, tapi secara dunia maya bisa. Maka kita, oh kalau orang Tiongkok kayak gini ya, oh kalau orang Jepang kayak gini ya, kita kan menjadi lebih bijak ya. Maka kemudian kalau kita pintar dan bijak, kita menjadi orang yang bajik ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu sosiologi juga boleh sih berkhayal, tapi bukan khayal yang non realita. Makanya tadi dikatakan realistis ya, realita dan juga tindakannya nyata. Tetapi kita boleh berimajinasi ya. Maka pada saat kita mempelajari sosiologi, kadang-kadang orang yang paham sosiologi banyak besar itu biasa bisa meramal. Karena ini kan kalau menatap mata saya kok gini ya, kalau pas ngomong gini ya, itu ini gini ya, terus saya bisa meramal tuh. Nah itu disebut berkhayal. Berkhayal bukan karena supranatural, tetapi saya mempelajari karakter-karakter orang, misalnya seperti itu. Sehingga oh kalau saya dengar ini saya harus bersikap kayak gini, oh kalau saya dengar ini saya harus bersikap gini, supaya hubungan saya dengan dia harmonis ya, itu yang disebut sosiologi layak untuk dan wajib untuk dipelajari setiap orang yang ingin menjadi bajik tadi ya, baik itu dokter, baik itu petani, yang insinyur petani yang kalau zaman dulu misalnya, sekarang ya baik itu yang teknik ya atau terutama adalah yang sosial. Nah itu tadi ya, jadi tadi Bu Sri bicara tentang definisi sosiologi dari beberapa ahli, terus kemudian pentingnya sosiologi itu kita pelajari, nah terus kemudian perkembangan tuh. Nah, perkembangan sosiologi dari abad ke abad gimana? Ya jelas, sekarang ini sudah abad ke 2020, ini abad 21 ya, menuju situ. Kenapa? Ini perlu perkembangan dari abad 18, sekarang sudah sampai ke 21. Dari tokoh-tokoh tadi yang ada. Ya, banyak ilmuwan dari zaman ke zaman mempelajari, dan sekarang kita tinggal menerapkan dan mungkin akan munculkan teori-teori baru. Jadi misalnya saya sedang nulis-nulis tuh sosiologi dunia maya. Makanya saya kalau ngajar selama 2 semester, screenshot percakapan, baik itu di chat, ternyata saya selalu simpan. Karena saya kumpul-kumpulkan. Dari situ gimana sih interaksi saya di dunia maya? Ya, pada saat saya 1 jam mengajar kemarin, karena belum ada YouTube ya, saya masih dengan mengajar dunia nyata, saya praktekkan di dunia maya gitu ya. Di situ lalu kemudian saya manggil, hai, nama si A gitu. Nyimak kah? Gitu jawaban, gitu ya, ya. Setelah setengah jam baru datang, setelah itu dia chat ke saya, ya Ibu maaf tadi teman saya bilang saya dipanggil, saya tadi sedang bikin Indomie Bu untuk buat sarapan. Karena mungkin dia tidak punya itu loh yang airport itu ya, yang untuk telinga langsung, sehingga kalau pakai itu kan mau ke dapur mama denger ya toh, tapi mungkin dia kayak itu sehingga dia ke dapur nggak dengar sapaan saya. Nah apakah saya sebagai dosen harus marah? Tidak, karena memang ini adalah sekarang dunia maya, nilai-nilai saya tentang kejujuran harus saya rubah. Yang penting dia jujur, karena apa? Sekarang ini pun saya, kalau dulu peraturan saya datang ke kuliah itu tidak pakai sendal jepit dan celana pendek. Kemarin saya selalu ngajar pakai celana pendek, karena ya disorting atasnya saja. Ya, artinya itu kan terjadi perubahan dari abad ke abad. Sosiologi juga kita harus mengupdate, ya seperti itu. Contohnya ilmunya harus dirubah juga, gitu ya. Nah, apalagi ini sudah dunia maya, masyarakat juga sudah berkembang. Jadi ini jelas bahwa dalam kehidupan sosiologi itu akan terus terupdating, akan terus dibutuhkan supaya apa? Memunculkan manusia-manusia yang pintar dan bijak. Ya, gitu. Karena itu akan terus ya mengalami satu perubahan-perubahan. Nah, sehingga ini perkembangannya jelas dari abad tadi 17-18 sampai 2021 ya. Jadi perubahan itu
baik dari sisi evolusi maupun dari sisi revolusi. Di situ diterangkan pada saat Prancis terjadi revolusi yang bergejolak sehingga terjadi perubahan kehidupan manusia juga ya. Ini ya silakan nanti ya apa yang ada di situ bisa teman-teman lihat, lalu nanti akan kita lihat juga misalnya sosiologi yang sekarang ya perkembangan di Amerika ini nanti sudah berbeda lagi. Bagaimana perkembangan Cina, Amerika, Asia Pasifik, ASEAN kita juga akan terjadi satu perubahan-perubahan ya. Nah, dengan adanya pandemi misalnya seperti itu ya, tidak lagi kita ini hanya berjalan pelan, tetapi juga akan mengalami satu perubahan yang drastis. Jadi pada permulaan abad ke-20 misalnya, di mana di situ Amerika Utara ya adanya satu pertumbuhan sehingga muncullah kota-kota industri. Nah, sekarang ini nanti akan kita lihat abad ke-21. Kita lihat aja di negara kita sendiri di Indonesia. Kuliner mana yang akan tumbuh berkembang? Kita kaji nanti secara sosiologi karena apa? Pengaruh tentang pola makan. Nah, itu udah beda. Ya, pada tahun 90 sampai dengan tahun 2000 ya orang cenderung mau pakai makanan-makanan yang siap saji karena itu dianggap yang punya status sosial tinggi. Tapi dengan adanya muncul penyakit hipertensi dan diabetes, kira-kira orang mau kembali ke alam lagi. Sehingga bagaimana misalnya ya orang kalau mau orang fakultas ekonomi, kalian yang fakultas ekonomi misalnya, bagaimana saya mau merekayasa makanan tradisional tetapi juga yang siap disantap oleh generasi Z misalnya, bukan lagi generasi milenial, sudah generasi Z. Dan mungkin 10 tahun lagi disantap oleh generasi Alpha. Itu harus di-upgrade. Nggak bisa kita ngomong misalnya, oh zaman dulu itu begini-begini. Nah, sosiologi nggak bisa dilakukan dengan hanya cara begitu. Kalau hanya dengan cara itu kita akan jalan di tempat, ya, tidak mengalami satu perubahan. Nah, secara teoritis maka tadi teori juga mengalami perkembangan. Nah, secara realita juga mengalami satu perubahan-perubahan. Nah, jadi artinya contohnya kalau kita ngomong yang pandemi sekarang, ya contohnya misalnya tadi kuliner akan terjadi perubahan, ya pola hidup terjadi perubahan, cara berkata-kata mengalami perubahan, cara menyapa orang mengalami perubahan, ya kita tersenyum manis, tetap yang kelihatan kan hanya mata kita, mau tersenyum atau nggak tersenyum, makanya harus ada perubahan gestur. Kalau kita cuma gini, nggak tahu saya tersenyum atau tidak, saya merubah pola dengan cara begini agak menunduk sedikit gitu, atau dengan melambaikan tangan, atau dengan begini, atau dengan gini atau apa. Nah itu jadi mengalami satu perubahan perilaku. Nah ini berarti nanti teori sosiologi juga mengalami satu perubahan gitu ya. Jadi misalnya nilai-nilai kalau nanti pada saat topik nilai-nilai dan norma misalnya, ya nilai-nilai kesopanan ya sebelum pandemi seperti apa, nah gitu. Nah nilai-nilai kesopanan sekarang seperti apa? Dulu kesopanan itu misalnya meskipun katanya masih ada dosen sih yang kalau di chat nggak jam kerja nggak dibalas, cuma diri. Readnya saja nggak berubah warna biru tuh. Ada beberapa dosen-dosen yang cuma centang 2 biru. Nah ini gimana? Dia mau jadi dosen yang bajik atau hanya sekedar prestis sebagai dosen? Itu fungsi tadi teori ya fungsi-fungsinya mau seperti apa gitu ya. Nah kita yang harus menyesuaikan orang yang kita layanin gitu kan misalnya seperti itu. Nah saya kalau belum tidur ada chat dan saya sempat buka ya saya buka. Jadi saya nggak tahu yang saya chat itu dia nganggap saya nggak sopan atau sopan terserah. Saya tuh siapa jam 11 saya chat juga gak apa-apa. Tapi yang penting besok dia baru baca. Mohon maaf Bu, saya baru baca. Oh ya pasti saya maklumi, tapi daripada saya terus mau kirim pesan lupa, setelah tertidur saya lupa, besok nggak saya chat, lebih baik nggak tak tunda. Chat dulu tapi yang baca besok. Fungsinya itu. Nah, dan centang biru itu fungsinya adalah bagaimana pola komunikasi interaksi itu terjadi. Sehingga tahu. Ya artinya software itu diciptakan supaya orang tahu bahwa itu dibaca. Karena pada saat SMS orang nggak tahu apakah pesannya sudah dibaca atau belum. Tapi ternyata pola orang yang menggunakan software itu masih pola lama, sehingga dia merasa terancam kalau pesannya merasa sudah dibaca atau tidak gitu. Nah ini kan ya ini aktornya kan, kita bicara tentang aktornya. Sementara teknologinya terus diupgrade untuk mempermudah karena
disebut masyarakat modern. Nah, nanti kalau kita bicara, kalau ini anak yang sosiologi nih, nanti akan belajar tentang teori pembangunan misalnya, disebut itu modern kalau kehidupannya itu menjadi dipermudah. Nah, kita kadang-kadang maunya adalah sulit terus. Sudah disiapkan teknologi yang mudah, tapi akal senang kalau itu. Jadi kehidupan realitanya gitu. Jadi saya memberi contoh-contoh dalam kehidupan dosen juga seperti itu. Ada yang senang kalau ditunggu, diantre banyak orang gitu kalau bimbingan skripsi. Tapi kalau saya daripada menunggu kenapa tidak gitu ya. Tapi ada di mahasiswa yang ya misalnya koreksinya itu hari ini sudah saya kirim. Dia nanti merevisinya itu 1 bulan lagi. Setelah tahu bahwa akan ada ujian, minta revisinya dikembalikan ke saya, 1 malam suruh baca. Ada tuh seperti itu ya. Jadi itu bagian-bagian komunikasi dalam teori sosiologi juga menjadi penting. Maka ada sosiologi komunikasi, ada sosiologi yang bicara tentang antropologi sosiologi, ada psikologi dan lain sebagainya di situ. Nah ini teman-teman, jadi apa yang kita bahas ya hari ini bisa kita simpulkan ya tadi ya tentang bagaimana ini menjadi pengantar dulu ya. Sosiologi itu definisinya tadi adalah bicara tentang sosios ya dan logos atau ilmu pertemanan, lalu tokoh-tokohnya mulai dari bapak sosiologi kita, lalu kemudian hakikat sosiologi dalam masyarakat menjadi penting, dan ciri-ciri dari sosiologi tadi ada 4 ya, yang bersifat teoritis, kumulatif, empirik, dan non-etis, ya seperti itu. Lalu kemudian bagaimana perubahan-perubahan perkembangan mulai dari abad ke 17-18 pencerahan sampai revolusi industri dan sekarang adalah yang disebut dengan modern. Demikian ya apa yang bisa saya paparkan, silahkan nanti dipelajari, ada buku diktatnya, baik buku pengantar maupun buku sosiologi, ada referensi-referensi yang lain, dan di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab. Oke, sampai ketemu lagi, dah.